Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana, NPM 200107027. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hardware untuk memenuhi tugas TIK dosen pengampu Haris Setiaji, MTI. Oke, langsung aja. Istilah hardware sering kita kenal pada perangkat komputer karena komputer tersusun atas perangkat hardware dan software. Mungkin kalau kalian yang baru mengenal istilah ini merasa asing ya, atau kurang mengetahui apa itu maksudnya. Sebenarnya hardware itu dapat dikatakan sebagai perangkat keras yang ada pada sebuah komputer. Nah, untuk memahami lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke pengertian dari hardware. Dalam bahasa Indonesia, hardware disebut dengan perangkat keras. Perangkat keras ini salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata. Nah, fungsinya sendiri, hardware ini berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Nah, untuk cara kerjanya, hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan, atau juga disebut dengan instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware, maka hardware dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Nah, hardware sendiri memiliki beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lain. Salah satunya yaitu input. Nah, pengertian input sendiri yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan diproses dalam komputer. Setelah mengetahui penjelasan input, selanjutnya yaitu kita ke tahap pemrosesan. Nah, proses dalam komputer adalah sebuah kegiatan pada sistem komputer, baik dalam sistem hardware maupun sistem software. Jadi ketika mengolah data yang masuk lewat peralatan input dan akan ditampilkan kembali melalui peralatan output. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak beberapa contoh peralatan yang membantu proses dalam komputer. Yang pertama adalah power supply. Bagi Anda yang belum terlalu paham atau bahkan belum pernah melihat yang namanya perangkat power supply, Anda bisa melihatnya pada bagian belakang CPU komputer yang terhubung langsung dengan listrik. Di dalamnya terdapat perangkat yang berbentuk kotak yang berfungsi untuk media penghubung antara perangkat komponen komputer utama dengan sumber daya listrik. Fungsi utama dari power supply sendiri adalah untuk menyuplai data listrik ke berbagai macam komponen komputer sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi ini alat power supply-nya ya. Selanjutnya yaitu ada motherboard. Sama seperti power supply, mother juga termasuk komponen yang terletak di dalam casing CPU. Sehingga jika Anda ingin mengetahui dan melihatnya, Anda harus membongkar CPU di dalam komputer. Jenis laptop juga terdapat komponen motherboard. Fungsi dari motherboard adalah untuk dijadikan tempat sebagai media penempatan peralatan komponen utama bagi komputer seperti RAM, prosesor, dan seluruh perangkat yang terhubung dengan komputer akan dihubungkan dengan motherboard. Selanjutnya yaitu ada prosesor. Nah, di sini komponen utama prosesor, karena tanpa adanya prosesor, komputer bukanlah mesin yang pintar. Prosesor itu ibaratnya otak utama dari komputer ya. Seluruh pemrosesan data pada komputer akan diolah oleh prosesor dan pengolahannya juga sangat cepat. Jutaan data yang diproses mampu diolah dalam hitungan per detik. Wah, hebat sekali ya. Selanjutnya random access memory atau RAM, yang biasa kita sebut RAM ya. Mungkin bagi Anda yang sering bermain smartphone,
sudah tidak asing lagi dengan istilah RAM, karena setiap pembeli perangkat tersebut pasti yang ditanyakan adalah kapasitas RAM-nya yang tersedia itu berapa. Tetapi tidak semua orang mengetahui RAM. Belum tentu mengetahui bagaimana cara kerja dan fungsi utama dari RAM itu sendiri. Sebagian besar dari mereka hanya berpikir bahwa perangkat yang memiliki kapasitas RAM yang besar maka proses pengolahannya akan lebih cepat. Selanjutnya yaitu hard disk. Setelah sebelumnya membahas tentang RAM, yang juga sama sebagai media penyimpanan seperti hard disk, namun hard disk tetap berbeda dengan RAM, tanpa salah satu di antaranya. Maka komputer tidak akan bisa beroperasi. Hard disk adalah media pemrosesan data, tepatnya sebagai media penyimpanan permanen. Data yang tersimpan pada hard disk tidak akan terhapus kecuali pengguna komputer melakukan fungsi hapus pada data yang ditarget. Selanjutnya yaitu itulah pembahasan tentang proses yang terjadi pada komputer dan juga komponen-komponennya ya. Setelah mengetahui proses input dan pemrosesan, kita lanjut ke pengertian output. Jadi peralatan output komputer pada komputer itu merupakan komponen yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. Output merupakan hasil proses dari proses komputer yang digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu huruf, gambar, suara, dan video. Nah, peralatan output akan menghasilkan informasi untuk manusia sehingga bisa dibaca, dilihat, didengar, dan dipahami. Nah, di sini juga output memiliki beberapa peralatan ya, yaitu printer. Printer merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk mencetak hasil dari proses komputer ke dalam media kertas. Selanjutnya monitor. Monitor merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sehingga informasinya dapat diterima oleh manusia. Selanjutnya ada LCD proyektor yang memiliki fungsi sama dengan monitor, akan tetapi LCD proyektor ini akan menampilkan gambar pada screen agar informasinya dapat diterima oleh manusia. Selanjutnya speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan output berupa suara. Speaker akan terhubung dengan shortcut pada komputer agar bisa menerima hasil proses berupa suara dari komputer. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang output, di sini juga ada pengertian dari storage adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentukan, tergantung usia dan perawatan dari storage itu sendiri. Nah, storage. Nah, di dalam perangkat storage, penyimpanan itu dibagi menjadi 2, ada yang primer sama sekunder. Nah, penyimpanan primer disebut juga memori utama atau main memory dan memori internal atau internal memory. Komponen ini berfungsi sebagai pengingat dalam hal yang disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Ada 4 bagian di dalam penyimpanan primer, yaitu input storage untuk menampung data yang dibaca, program storage area, penyimpanan instruksi untuk pengolahan, working storage area, tempat di mana pemrosesan data dilakukan, dan selanjutnya output storage area, penyimpanan informasi yang telah diolah untuk sementara waktu sebelum disalurkan ke alat-alat output. Di dalam penyimpanan sekunder atau disebut dengan secondary memory adalah penyimpanan data yang relatif mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama di luar CPU maupun penyimpanan primer. Informasi yang disimpan dapat diambil dan ditransfer pada CPU pada saat diperlukan. Baik, itu saja penjelasan